Kembali di Kompas Siang, Saudara, penyidik Bareskrim Polri Senin kemarin memeriksa 7 saksi dalam kasus penganiayaan Muhammad KC di rumah tahanan Bareskrim Polri. Dari pemeriksaan terungkap saat menganiaya KC, Irjen Napoleon Bonaparte didampingi 3 tahanan lain. Hanya beberapa jam masuk jeruji penjara Badan Reserse Kriminal Polri pada 25 Agustus malam, tersangka penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte. Irjen Napoleon adalah terpidana kasus suap Joko Chandra yang juga mendekam di rumah tahanan yang sama. Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rianjaya menjelaskan Napoleon dan 3 tahanan lain mendatangi KC pada 26 Agustus dini hari. Dan tak cuma dipukul, muka KC juga dilumuri kotoran. Seyogyanya sel isolasi ini digembok dengan gembok standar yang ada di rutan. Tetapi kemudian atas permintaan NB kepada petugas jaga supaya tidak usah menggunakan gembok standar, tetapi menggunakan gembok yang dimiliki oleh napi itu sendiri. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa terjadi sejumlah napi termasuk NB bisa mengakses sel isolasi tersebut. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad KC dan juga melakukan melumuri wajah dan tubuh korban dengan tinja itu hanya dilakukan oleh NB. Dan foto luka yang dialami KC kemudian beredar di media sosial setelah aduan penganiayaan yang dideritanya. Penyidikan mulai Senin kemarin dimulai dengan 7 orang diperiksa penyidik. 4 diantaranya adalah penjaga tahanan Bareskrim Polri. Diminta keterangan termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu, ya, waktu itu. Ya tentunya kenapa saksi ini kita periksa terlebih dahulu dan kita ingin melihat seperti apa kronologi kejadiannya, peristiwa pidananya seperti apa. 4 penjaga diakui Brigjen Andi Rian mengalami faktor psikologis yang tertekan saat seseorang berpangkat Inspektur Jenderal, yakni Napoleon, meminta para penjaga mengganti gembok sel KC. Kondisi psikologis itu tidak bisa kita abaikan. Ya, kita tidak bisa abaikan pada saat peristiwa itu terjadi, di mana seorang pati meminta kepada Bintara supaya tidak usah menggunakan gembok standar. Nah, tentu prosesnya ini juga itu sedang didalami oleh teman-teman Propam untuk melihat apakah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran etika ataupun disiplin terkait dengan proses jaga tahanan. Polisi tak perlu repot menuduh karena melalui surat terbuka ke publik yang beredar di media sosial, Irjen Napoleon mengakui perbuatannya ke KC. Alasan Napoleon ada 4. Selain tak terima agama Islam dihina oleh Muhammad KC, Napoleon dinilai konten yang disebarkan KC berbahaya bagi kerukunan bangsa Indonesia. Napoleon juga kecewa, pemerintah tak menutup akses ke konten yang dibuat KC. Selain itu, perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Akhirnya, saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC, apapun risikonya, ujar Napoleon Bonaparte di suratnya. Ahmad Yani, pengacara Napoleon Bonaparte, menyatakan apa yang dilakukan kliennya adalah cerminan marahnya warga atas perbuatan Muhammad KC. Adalah menyangkut masalah keyakinan, dan ini berkorelasi betul dengan apa surat yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Dia menyatakan kalau dia yang dihina dia tidak masalah, tapi kalau Allah dia, Tuhan dia yang dihina, terus Al-Quran yang dihina, Rasulullah yang dihina, akidah Islamku katanya, maka dia akan bersumpah melakukan tindakan-tindakan terukur tadi. Dari kasus ini, publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan urusan yang terjadi di dalam institusinya, yang sejauh ini telah dimulai oleh penyidik reserse dan kriminal, serta penyidikan internal anggota Polri oleh Divisi Profesi dan Pengamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Di Mabes Polri untuk pemeriksaan lanjutan kasus ini sudah ada rekan kami Audrey Chandra yang memantau proses penyidikannya. Audrey, hingga saat ini sudah ada 7 orang yang diperiksa oleh polisi termasuk 4 penjaga tahanan di rutan Bareskrim. Lalu kapan Irjen Napoleon Bonaparte akan diperiksa oleh polisi dan kapan juga penentuan ketetapan tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap MKC?
Juno dan juga saudara, rencananya hari ini Napoleon Bonaparte sebagai terduga pelaku penganiayaan kepada korban Muhammad KC akan diperiksa oleh tim penyidik Barreskrim Mabes Polri. Tapi sampai dengan sekarang masih menunggu selesainya evaluasi yang dikerjakan oleh tim penyidik Barreskrim Mabes Polri. Kenapa evaluasi ini perlu dilakukan? Jadi evaluasi ini adalah mengevaluasi keseluruhan keterangan dari 8 orang yang sudah diperiksa. Kalau tadi sebelumnya diberitakan ada 7 orang yang diperiksa, tapi sekarang bertambah menjadi 8 orang yang diperiksa. Siapakah 8 orang itu yang sudah diperiksa oleh tim penyidik Barreskrim Mabes Polri? Pertama tentu adalah korban penganiayaan Muhammad KC, 4 petugas rutan Mabes Polri, dan 3-nya adalah narapidana. Nah, ketika 8 orang ini sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik Mabes Polri, maka tim penyidik juga masih membutuhkan waktu untuk bisa mengevaluasi keseluruhannya, karena keseluruhan keterangan berkas-berkas juga baru selesai tadi pagi, subuh sekitar 4:30 pagi. Makanya tim penyidik membutuhkan waktu untuk bisa mengevaluasi keseluruhan keterangan dari 8 orang yang sudah diperiksa, dan evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan rujukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penyidik dari Barreskrim Mabes Polri kepada terduga pelaku penganiayaan, yakni Napoleon Bonaparte. Nah, selain itu memang ketika tadi saya sudah menyebut ada 8 orang yang sudah diperiksa, 3 narapidana di antaranya, 3 narapidana ini memang mempunyai peran yang berbeda-beda. Tadi melalui sambungan telepon Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan bahwa memang dari 3 narapidana tersebut saat ini sudah dipindahkan ke rutan yang lain di Mabes Polri, gunanya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi lagi. Nah, dari 3 narapidana tersebut ada yang berperan membantu menganiaya Napoleon Bonaparte kepada korban Muhammad KC, dan ada juga narapidana yang tadi dikatakan ketua RT. Nah, ketua RT inilah yang mempunyai fungsi bisa menggonta-ganti gembok yang berada di dalam untuk kemudian akhirnya gembok tersebut dari gembok biasa yang digunakan oleh petugas diganti ke gembok spesial milik ketua RT, sehingga Napoleon Bonaparte bisa masuk ke sel tempat dari korban Muhammad KC dianiaya di dalam rutan. Nah, memang tentu yang jadi pertanyaan kita ya, bagaimana kok bisa di dalam rutan Mabes Polri, ibaratnya seperti ring 1 lah ya, ini kok bisa tahanan kemudian dengan mudahnya menggonta-ganti gembok, apalagi ada istilah ketua RT, artinya kalau ketua RT adalah orang yang memimpin di rutan tersebut begitu, dengan mudahnya bisa menggonta-ganti, dan itu pun mungkin juga bisa diketahui oleh petugas dari rutan tersebut. Nah, apakah juga kedua yang menjadi pertanyaan, apakah petugas rutan tersebut juga takut dalam tanda kutip karena ada jenderal yang ditahan di situ, sehingga makanya karena dasar psikologis itulah yang menyebabkan petugas tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika ada terduga pelaku yang melakukan penganiayaan di dalam, ini bisa dengan mudah begitu melakukan penganiayaan kepada orang lain. Bagaimana pertanyaan dengan rutan-rutan lainnya di luar dari rutan Mabes Polri, ini yang juga menjadi pertanyaan. Nah, tapi yang jelas pada saat sekarang kita memang masih terus menantikan, meskipun Napoleon Bonaparte melalui surat terbukanya, surat umumnya sudah menyatakan kenapa ia menganiaya korban Muhammad KC, salah satunya karena menistakan agama dan Tuhannya. Tapi kalau kita melihat lagi kan Muhammad KC ini sudah diproses hukum juga oleh pihak kepolisian, artinya ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika seseorang ini melakukan tindakan penodaan agama, bukan malah main hakim sendiri, apalagi di rutan yang dimiliki oleh Mabes Polri. Juno. Ya, saat ini Irjen Napoleon masih ditempatkan di rutan Barreskrim karena masih menunggu proses kasasi atas kasus suap terhadap Napoleon Bonaparte dari Joko Chandra. Terima kasih rekan Audrey Chandra dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Dan